Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Berikut adalah cara daftar di link Semana Santa Larantuka. Jadi kakak-kakak semua, teman-teman, adik-adik bungsu, serta partisipan yang akan bergabung di kegiatan Siraiman KMKBSB. Dan berikut adalah cara daftar pada link Semana Santa dari panitia Semana Santa Larantuka sendiri. Jadi setelah masuk pada link, ada muncul beberapa bagian berikut. Kita klik langsung saja pada daftar. Iya, dan mulai mendaftar. Oke, di dalam, karena saya sudah daftar dari kemarin, jadi itu di email saya yang satunya, dan ini email yang sering saya pakai untuk buka-buka apa saja, jadi saya pakai ini untuk sebagai contoh. Jadi sekarang kita masuk berikutnya. Ini ketentuan yang harus wajib adalah identitas, alamat asal, alamat yang dituju, waktu tiba di kota Larantuka, foto KTP, foto sertifikat vaksin, yaitu minimalnya vaksin kedua. Ini yang paling wajib untuk ikut kegiatan Semana Santa ini, karena 3 tahun ditutup itu karena COVID, makanya wajib vaksin kedua, minimal vaksin kedua. Jika orang yang barusan vaksin pertama atau belum vaksin sama sekali, dia jadi ikut di kegiatan secara iman kita, tapi tetap saja datang dan sebagai penonton, tidak bisa ke gereja dan tidak bisa pergi ikut kegiatan-kegiatan Semana Santa lainnya, karena ini akan diperiksa. Ya, jadi sebelum daftar selanjutnya pastikan kalian punya kesiapan. Ada 5-6 poin di sini itu sudah beres. Baru kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, ya. Di sini paling pertama jelas nama. Kita kasih masuk nama di sini sesuai nama yang ada di KTP kita. Biar valid, jangan singkat. Nama sesuai yang ada di KTP. Terus tanggal lahir juga, jenis kelamin, ya saya laki-laki, agama Katolik pasti. Untuk unsur atau kelompok ini, karena kitanya dari organisasi Katolik, maka kita tetap di keluarga tidak, di pribadi tidak, jadi di kelompok. Oke, jadi semua itu wajib harus klik di kelompok. Oke, setelah ini kita berikutnya lagi kita masuk pada nama kelompok. Dan nama kelompok sini bila perlu semuanya ikut yang saya sudah kasih masuk ini saja. Keluarga Mahasiswa Katolik Bunda Segala Bangsa KMK BSB FKIP Undan Kupang. Biar mereka catat biar panitia Semana Santa catat itu sesuai. Ya, supaya jangan bilang hanya KMK BSB Kupang atau KMK BSB Undan Kupang, hanya jangan sepotong-sepotong saja. Lebih bagusnya kan lengkap, biar nanti pas pembacaan adorasi pada hari Kamis itu nama kita, nama kelompok kita, organisasi kita, nama keluarga mahasiswa kita itu valid, sesuai begitu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, untuk tempat asal, ya karena saya dari Larantuka, makanya saya kasih masuk saya punya keuskupan Larantuka. Kalau dari Mamere kasih masuk saja, kalau siapa yang dari Mamere kasih masuk saja Mamere. Yang orang Inde masuk saja orang Inde, Bajawa, pokoknya seterusnya seperti itu. Atau kalau ada kita yang asalnya dari luar negeri, ya bisa taruh di mancanegara, boleh gitu. Oke, kalau ini sudah, kita lanjut berikutnya. Setelah berikutnya ini, ya jenis tinggal. Karena kita tinggalnya di aula kantor lurah Balela, jadi di situ kan gedung yang kita pakai, bukan rumah, bukan hotel, bukan homestay. Jadi kita kliknya pada gedung. Setelah kita klik gedung berikutnya, oke, setelah
Berikutnya di sini nama gedungnya semua wajib tulis aula kantor aula kantor lurah Balela Larantuka. Oke. Terus desa atau kelurahan kan nanti ada tanda panah di sebelah kanan pojok, jadi kita klik saja di sini, dia akan muncul nama-nama tempat yang ada di Larantuka. Jadi karena kita nginapnya di kelurahan Balela, makanya kita klik Balela. Oke, begini. Oke, kalau ini sudah, kita lanjutkan lagi di tahap berikutnya, waktu tiba di kota Larantuka. Oke. Ini karena kegiatan kita dilaksanakan yang sudah diinformasikan itu kan tanggal 4, dan di baliho kita sesuaikan juga dengan kegiatan di sini. Jadi di tanggal 3 saja. Ya, waktu tibanya kita ganti ke tanggal 3 saja, sesuaikan dengan di sini punya, walaupun kita tibanya di tanggal 5 nanti, tapi biar kita isinya di tanggal 3 saja supaya kegiatan kita itu jelas, sesuaikan dengan baliho yang kita buat. Oke, dengan kegiatan di sini juga kita sesuaikan saja, jadi kita ganti ke tanggal 3. Oke, still tanggal 3 April 2023. Oke, kalau di sini sudah selesai, kita lanjut lagi pada berikutnya. Oke, ini yang terakhir yang paling penting, kartu identitas. Harus punya KTP ya. Ini ukuran kartu identitas, KTP, foto dengan jelas pada identitas kita dan diupload di sini. Terus sertifikat vaksin COVID yang terakhir ya, dan minimal vaksin kedua. Ini wajib. Kalau hanya vaksin pertama saja, kalian ikut datang sampai di sini juga pastinya hanya jadi penonton di sini. Tidak bisa ke gereja, tidak bisa ikut kegiatan-kegiatan Semana Santa lainnya, karena semuanya diperiksa. Jadi dimohon untuk perhatikan pada bagian terakhir ini, sertifikat vaksin itu minimalnya vaksin kedua. Kalau yang sudah ketiga itu itu luar biasa sudah, itu aman-aman sa. Oke. Jadi kalau contohnya kalau apa yang kita kasih masuk kalau tidak valid, itu dia nanti akan muncul seperti ini. Pokoknya harus ada KTP. Nanti pokoknya kalau tidak valid itu kan nanti daftarnya masuknya di panitia Semana Santa, mereka akan lihat. Kalau tidak valid, mereka akan konfirmasi ulang dan suruh kita perbaiki ini. Itu nanti akan ada respon balik dari mereka. Jika yang kita kasih masuk dalam sini, contohnya identitas kita, kalau tidak valid ya mereka langsung respon balik nantinya. Contohnya kalau yang minimal vaksin kedua tapi kita hanya upload vaksin yang pertama saja, karena di vaksin warna kartu vaksin pertama dengan kedua itu kan berbeda, jadi itu langsung ketahuan dan mereka akan minta perbaiki. Dan jika kalau memang tidak ada foto vaksin kedua tapi kita sudah vaksin kedua, datang, berarti kalau kita mau ikut kita wajib lapor. Nanti mereka arahkan ke P3K, bukan ke P3K sih, pokoknya di kesehatan sini ada, nanti disiapkan dari panitia juga. Mereka akan periksa kembali apakah benar-benar ada vaksin kedua atau tidak. Oke. Mungkin ini sepintas penjelasan saya, karena di sini saya tidak upload dua-duanya. Oleh karena itu nanti kalau setelah 2 ini kita isi, klik berikutnya, maka muncul kita sudah beres ini isi data-data yang ada dalam sini, maka ada muncul ini nomor-nomor dari panitia Semana Santa. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya. Jika ada masih bingung atau seperti apa, boleh ditanyakan kembali, maka saya akan menjelaskan ulang secara langsung dengan yang bertanya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses.